Eee, doa kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena pada siang hari ini Tuhan Kau kembalikan kami kembali anak-anak-Mu Tuhan untuk bersatu hati di dalam Tuhan ibadah kami di siang hari ini. Tuhan kami bersyukur untuk waktu yang manis ini. Tuhan juga yang sudah memberikan kami kekuatan, Tuhan juga sudah memberikan kami kesempatan yang manis ini. Tuhan Yesus kami mau mengenal Engkau lagi lebih dekat melalui ibadah kami ini. Kami mau mengetahui isi hati-Mu lagi lebih dalam Tuhan melalui ibadah ini. Mari Bapa Engkau mempertajam hati kami, Engkau mempertajam pendengaran kami, Engkau pertajam Tuhan juga pengetahuan kami agar kami Tuhan bukan hanya mendengar saja akan beri kabar baik-Mu, firman-Mu, tapi biarlah semuanya ini Tuhan boleh tumbuh di dalam hati kami yang subur, kami boleh berbuah Tuhan, sehingga kami juga boleh melihat Tuhan akan buah itu manis rasanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau yang memberkati hamba-Mu juga yang sebentar akan memberitakan kabar, Engkau yang memberikan kabar baik itu Tuhan, Engkau yang memberikan kepadanya kemampuan, kekuatan yang semua yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Persatukan kami dengan damai dan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Mari saudara-saudara kita angkat satu pujian. Kak Linda suaranya dimatikan ya. Kak Linda diaktifkan suaranya, mohon maaf. Ya, oke. Ya, sorry. Mari mari saudara-saudara sekali lagi kita angkat satu pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya padamu. Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kami percaya terus kepadamu Bapa sepanjang kehidupan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah boleh Bapa memuji dan memuliakan Engkau di siang hari ini. Karena Engkau memang yang layak dipuji, disembah, ditinggi-tinggi Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat kembali satu pujian untuk kita boleh di siang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh kita dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan namamu. Kita angkat satu pujian kembali. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari saudara-saudara kita angkat sekali lagi mengatakan Tuhan Yesus baik. Tapi saya ingin jempolnya diangkat yang menandakan benar-benar Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji-Mu. Biarlah semuanya ini boleh menjadi upah yang harum di kerajaan-Mu. Memang Engkau adalah Tuhan Yesus yang paling baik di dalam kehidupan kami. Engkau terbaik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami boleh memuji Engkau, kami mau mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Amin. Kami persilakan untuk hambanya. Oke, shalom semuanya. Shalom. 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 Ya, sebelum saya mulai, jika Anda memang tidak keberatan, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bisa nyalakan kameranya bisa tolong dinyalakan ya. Karena kalau misalnya saya bisa melihat wajah Anda lebih enak, jadi saya tahu apakah Anda mengerti, apakah Anda exciting dengan apa yang dibagikan, apakah Anda semangat atau tidak, seperti itu. Dan ini juga sangat membantu saya di dalam saya membagikan prinsip kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang pertama kali bergabung di CMC Entrepreneur ini. Jadi saya yakin, saya percaya ada beberapa di antara Anda yang baru pertama kali. Saya ucapkan selamat datang dan harapan saya Anda tetap bisa bergabung bersama dengan kami minggu-minggu berikutnya. Karena di sini setiap kita bisa belajar bersama-sama prinsip kebenaran firman Tuhan yang membantu kita. Kalau kita punya usaha kita bisa lebih baik. Kalau kita bekerja, membantu pekerjaan kita bisa lebih baik. Jadi intinya adalah lewat CMC Entrepreneur ini akan dibagikan prinsip kebenaran firman Tuhan yang membantu setiap kita untuk kita mempunyai kehidupan yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, jadi hari ini saya yakin, saya percaya kalau misalnya Anda yang saat ini sedang berusaha atau Anda yang saat ini sedang bekerja, tentunya setiap kita, kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, pasti kita ingin memperoleh yang namanya kesuksesan. Jadi hari ini kalau misalnya kita bicara tentang kesuksesan, saya suka menganalogikan kesuksesan itu dengan seseorang yang mau membuat kue. Jadi saya analogikan seperti itu. Seseorang kalau dia mau membuat kue, kalau dia ingin sukses, berhasil untuk membuat kue yang enak, maka dia punya dua cara untuk melakukan itu. Yang pertama, bagaimana cara dia untuk dia bisa menghasilkan kue yang enak, kue yang lezat? Yang pertama adalah cara yang paling gampang adalah dengan cara coba-coba. Jadi coba yang pertama kurang enak, coba lagi. Yang kedua kurang enak, coba lagi. Sampai akhirnya mendapatkan kue yang enak. Jadi cara yang pertama ini sering orang sebut sebagai cara apa? Trial and error. Jadi kalau coba, salah ya coba lagi. Salah, coba lagi. Sampai akhirnya ketemu satu resep yang benar-benar menghasilkan kue yang enak, kue yang lezat. Ini cara yang pertama. Kalau kita ingin membuat kue yang lezat, kue yang enak, yaitu lewat trial and error. Atau cara yang kedua, kalau kita nggak mau repot-repot, kita bisa datang. Misalnya kita tahu, contoh ini misalnya, oh kita tahu Bu Linda itu kalau buat kuenya enak sekali. Nah, kita tinggal datang aja ke Bu Linda. Kita minta kepada Bu Linda, tolong Bu Linda praktekkan bagaimana cara Bu Linda untuk Bu Linda bisa menghasilkan kue yang enak, kue yang lezat, sehingga kue ini bisa laku nantinya di pasaran. Nah, tugas kita adalah tinggal perhatikan saja apa yang dilakukan oleh Bu Linda, kita lakukan persis seperti itu. Maka saya yakin, saya percaya hasilnya juga akan sama. Jadi ini adalah cara yang kedua. Kalau kita ingin membuat kue yang lezat, kue yang enak, cara yang kedua apa? Tinggal tiru saja orang yang sudah berhasil di dalam membuat kue yang enak, kue yang lezat. Nah, sama. Sebenarnya kalau kita ingin sukses, caranya juga cuma dua. Yang pertama tadi, lewat trial and error. Yang namanya bangun usaha, kalau kita mau bangun usaha, yang pertama tentunya pasti ada yang namanya jatuh bangun. Sampai akhirnya kita ketemu satu format
yang membuat usaha kita bisa berhasil, bisa berkembang. Ini cara yang pertama, lewat trial and error. Atau cara yang kedua, kita tinggal lihat saja siapa orang yang sudah sukses di bidang usaha kita. Kita tinggal ikuti cara mereka. Kita tinggal ikuti langkah mereka, maka sudah pasti kalau mereka sukses, kita juga sukses. Jadi ada dua cara yang bisa membuat kita sukses kalau kita ingin membangun sebuah usaha atau kalau kita sedang bekerja saat ini. Nah, kalau kita perhatikan, dua-duanya sebenarnya bisa membuat kita sukses. Bedanya cuma satu. Cara yang pertama kalau kita lakukan lewat trial and error, itu membutuhkan biasanya waktu yang lebih lama, waktu yang lebih panjang sebelum kita akhirnya sukses. Sementara cara yang kedua itu membuat kita punya waktu yang lebih cepat untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa sukses. Nah, jadi hari-hari ini kalau kita pintar, kalau kita seorang bijaksana, tentunya kita ingin sukses dengan cara yang lebih cepat. Maka kita bisa memilih cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kalau di dalam istilah psikologi namanya modeling. Jadi kita memodel orang-orang yang sudah sukses. Kita tinggal contoh, mereka lakukan apa yang mereka kerjakan. Maka pasti kalau mereka sukses, kita juga sukses. Nah, itulah sebabnya mulai minggu ini saya mengambil tema di dalam CMC Entrepreneur ini, yaitu temanya adalah Biblical Success Secret of the Great Entrepreneur. Jadi ini adalah bagian yang pertama, di mana nanti setiap minggu, setiap satu bagian saya akan angkat satu tokoh pengusaha kelas dunia untuk kita pelajari bersama-sama. Apa prinsip kesuksesan yang dilakukan oleh mereka? Apa prinsip-prinsip Alkitab yang dijalankan oleh mereka sehingga mereka bisa mempunyai usaha yang luar biasa, sehingga mereka sukses diberkati luar biasa. Nah, jadi kesempatan kali ini di bagian pertama saya akan mengangkat seorang tokoh namanya John D. Rockefeller. Nah, John D. Rockefeller ini bukan seorang pebisnis sembarangan, tetapi pernah tercatat di masa hidupnya dia adalah seorang pengusaha dengan penghasilan terbesar di dunia saat itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa hidupnya diestimasikan aset yang dia miliki sampai hari ini dibandingkan semua orang yang ada di dunia, dia punya aset yang paling besar. Mungkin satu-satunya yang bisa kalahkan dia cuma Salomo, mungkin seperti itu gambarannya. Maka nggak heran, dengan dua fakta ini, John D. Rockefeller dianggap sampai hari ini sebagai the greatest businessman ever alive. Jadi dia adalah businessman terhebat yang pernah ada, yang pernah muncul di dunia ini. Nah, hari ini saya ingin berbagi kisah tentang dia. Jadi John D. Rockefeller ini punya seorang ayah yang juga pebisnis. Maka nggak heran, akhirnya dia juga berbisnis. Karena ternyata naluri bisnis itu diturunkan oleh ayahnya. Tapi ayahnya itu bukan seorang ayah yang baik. Ceritanya begitu. Meskipun ayahnya seorang pengusaha, ayahnya sangat sibuk. Waktu dia kecil, seringkali ayahnya pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan lamanya. Kemudian setelah berbulan-bulan lamanya, dia kembali ke rumah hanya untuk memberikan uang supaya keluarga itu bisa hidup. Kemudian ditinggalkan lagi keluarganya. Itulah ayah dari John D. Rockefeller. Jadi jarang sekali ada di rumah. Tapi beruntung, John mempunyai seorang ibu yang dimana ibunya ini sangat taat di dalam hal kekristenan. Jadi dari sejak kecil, ibunya mengajarkan John nilai-nilai kekristenan yang begitu kental. Maka sejak masa mudanya, John ini sudah menyerahkan hidupnya untuk dia memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Nah, singkat cerita, John bertumbuh terus. Di usia 16 tahun dia mulai berpikir, saya nggak suka dengan keadaan ekonomi keluarga saya hari ini. Keadaan ekonomi keluarga saya tidak menentu. Karena apabila ayah saya pulang, baru kita punya uang. Kalau ayah tidak pulang, kita nggak punya uang. Akhirnya dia berpikir, daripada keadaan terus-menerus begini, maka di usia 16 tahun dia memutuskan untuk dia bisa bekerja, menghasilkan uang, membantu keluarganya. Kemudian dia mulai berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Nah, cara yang tercepat saat itu yang dia bisa pikirkan adalah dia ngambil kursus pembukuan. 3 bulan lamanya dia selesaikan kursus itu. Kemudian singkat cerita, dengan sertifikat di tangan, dia mulai melamar pekerjaan di kota di mana dia tinggal. Selama 6 minggu, dia terus ketok satu pintu demi satu pintu, minta pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di kota itu. Dia nggak pernah bisa ketemu pekerjaan sampai setelah 6 minggu, akhirnya ada satu perusahaan yang menerima dia untuk bekerja di situ. Nah, John D. Rockefeller ini memang seorang yang ulet, seorang yang rajin. Kemudian tidak hanya itu, dia pandai sekali mengelola keuangan.
Sehingga nggak heran dalam beberapa tahun dia sudah punya tabungan yang cukup untuk dia memulai usahanya sendiri. Jadi setelah beberapa tahun dia mulai bangun usahanya sendiri. Dan setiap kali profit dari perusahaan yang dimiliki itu kembali diinvestasikan untuk bisnis. Maka hasilnya apa? Bisnisnya semakin berkembang, semakin menjadi besar. Dan pada usia 7 tahun, John Rockefeller ini sudah bisa mempunyai perusahaan kilang minyak di kota Cleveland. Masih sangat muda, tapi sudah bisa mempunyai kilang minyak sendiri. Nah, kemudian dia mulai mengamati. Setelah dia memiliki kilang minyak itu, dia mulai melihat bahwa ternyata dia sangat yakin bahwa yang namanya industri minyak ini akan jadi industri yang hebat ke depannya. Maka dia mulai menyusun suatu rencana. Karena saat itu modalnya sangat terbatas. Dia mulai menyusun rencana bagaimana dia bisa mendapatkan modal lebih banyak sehingga dia bisa membeli usaha-usaha penghilangan minyak yang ada di Amerika saat itu. Kemudian disusunlah sebuah rencana, kemudian ketekunan yang dimiliki, akhirnya dia bisa mendapatkan beberapa investor yang bersedia menginvestasikan uangnya. Dengan uang yang dia miliki, dia mulai bergerak untuk membeli kilang-kilang minyak yang ada di Amerika saat itu. Nah, nggak beberapa lama kemudian tanpa terasa, semua kilang minyak yang ada di Amerika itu sudah dimiliki oleh John D. Rockefeller di bawah bendera Standard Oil saat itu. Jadi bisa dikatakan Standard Oil itu memproduksi minyak yang ada di Amerika. Jadi semua minyak yang ada di Amerika datang dari Standard Oil. Itu perusahaan dari John D. Rockefeller. Dan semua produk turunan minyak itu banyak sekali produk turunannya. Itu semuanya dia John D. Rockefeller. Anda bisa banyak besar kekayaannya. Jadi John D. Rockefeller ini membangun Standard Oil menjadi perusahaan yang besar. Sampai hari-hari itu dia mempunyai penghasilan apapun yang bisa mendekati penghasilan yang dia miliki. Nah, suatu ketika John D. Rockefeller ditanya, kenapa Anda bisa begitu sukses di dalam bisnis? Apa rahasia Anda? Kemudian John berkata, karena selama hidup ini saya cuma pegang satu prinsip saja. Dan satu prinsip ini saya bawa kemana-mana. Dan ini membuktikan, lewat prinsip ini saya bisa sukses, saya bisa berhasil. Apa prinsip itu? Ditanya lagi. Kemudian John D. Rockefeller bilang, prinsipnya begini. Dalam bahasa Inggris dia kata, with great come great responsibility. Jadi dengan kekayaan yang besar, akan datang job yang besar. Nah, lewat prinsip itu, John bilang begini, saya yakin, saya percaya dengan prinsip yang saya pegang itu, saya selalu melihat uang yang ada di tangan saya itu bukan milik saya, tapi itu adalah milik Tuhan. Atas dasar kesadaran seperti itu, setiap uang yang saya pegang, saya selalu berpikir, bagaimana saya bisa gunakan uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka singkat cerita, John D. Rockefeller ini adalah seorang yang sangat aktif di dalam memberi. Sejak dari awal dia bekerja, secara konsisten, itu dia tidak pernah sekalipun bolong di dalam memberikan perpuluhan. Ini hal yang pertama yang dia lakukan. Kemudian berikutnya, dia sangat suka sekali terlibat dengan kegiatan-kegiatan sosial di luar gereja. Dia membantu orang-orang kulit hitam saat itu untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kemudian dia membangun kampus di mana-mana. Kemudian salah satu yang paling luar biasa adalah di kota Chicago. Dia membangun universitas kelas dunia. Itu uang 100% dari dia. Tapi ketika wali kota Chicago setempat mau menamakan universitas itu sebagai Universitas Rockefeller, Rockefeller nolak. Ini yang hebat sekali. Rockefeller bilang, ini bukan uang saya. Ini uang Tuhan. Biar Tuhan yang dipermuliakan. Jangan pakai nama saya. Akhirnya tetap pakai nama apa? University of Chicago. Jadi John D. Rockefeller ini begitu luar biasa sekali. Dia punya kesadaran yang begitu tinggi. Dan sejarah mencatat bahwa di usia 55 tahun, dia pensiun dari pekerjaan dia. Dan setelah itu 42 tahun berikutnya, dia menghabiskan seluruh sisa waktunya untuk apa? Untuk membagikan kekayaannya. Dan dia berkata begini, Tuhan itu ajaib. Tidak sekalipun kekayaan saya berkurang katanya. Justru selama 42 tahun itu kekayaan saya semakin bertambah-tambah. Nah, itu adalah John D. Rockefeller. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Apa prinsip kesuksesan yang dia lakukan berdasarkan firman Tuhan? Kalau kita bisa amati, bisa cermati, adalah salah satunya adalah yang dia lakukan apa? Prinsip memberi.
Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Lukas 6, ayat ke-38 sekarang. Injil Lukas 6, ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata begini, berilah dan kamu akan diberi. Nah, garis bawahi. Renungkan, amati, cermati kata-kata ini baik-baik. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita melihat, firman Tuhan ini mengajar kepada kita apa? Beri, baru kita menerima dari Tuhan. Bukan sebaliknya. Dari sini kita belajar, memberi itu adalah kunci untuk kita bisa menerima. Kalau kita tidak memberi apapun juga, kita tidak bisa menerima apapun juga. Maka hari ini kita harus ingat, ketika kita memberi, itu seperti memposisikan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Ini bisa saya ibaratkan seperti seorang petani. Anda bayangkan seorang petani kalau dia punya tanah yang begitu besar, kalau dia mengharapkan tanahnya itu bisa menghasilkan buat dia, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan cuma satu, dia harus tabur benih. Baru tanah yang dia miliki itu bisa menghasilkan sesuatu buat petani itu. Nah, sama seperti kita di hadapan Tuhan. Ketika kita memberi, itu seperti diibaratkan kita memberi kepada Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan benih itu, menumbuhkannya, dan hasilnya bisa dikembalikan kepada kita. Jadi kita harus ingat, memberi itu memposisikan diri kita untuk kita mau menerima sesuatu dari Tuhan. Maka hari ini siapapun kita, kalau kita ingin menerima sesuatu dari Tuhan, ingat, kita perlu memberi. Nah, kembali kepada John D. Rockefeller tadi. Kalau kita amati, John D. Rockefeller ini luar biasa sekali. Jarang orang yang seperti ini. Dia bisa melihat uang yang begitu besar, itu bukan milik dia, tetapi itu sebagai milik Tuhan. Maka atas dasar seperti itu, mudah bagi John D. Rockefeller itu untuk membagi-bagikan uang yang dimiliki. Dia nggak pernah merasa sakit hati. Dia tidak pernah merasa sayang terhadap uang itu. Kenapa? Karena dia selalu memandang uang itu bukan milik dia, tapi uang itu adalah miliknya Tuhan. Nah, supaya kita gampang mengerti akan hal ini, saya ambil ilustrasi sederhana saja. Contoh misalnya, contoh ya. Di tangan saya ada uang 1 miliar, katakan begitu. Tetapi selidik punya selidik, ternyata 1 miliar itu bukan punya saya. Tetapi katakan punyanya Pak Gary, contoh ya, punyanya Pak Gary. Suatu ketika Pak Gary ngomong ke saya, Pak Sofyan, tolong kasih uang 1M itu ke si A, karena si A lagi butuh. Apa yang saya lakukan? Dengan gampang saya kasih aja 1M. Jumlahnya besar, tapi saya bisa berikannya dengan gampang. Tapi kasus yang kedua, kalau saya punya uang 1M, ternyata 1M itu benar-benar punya saya. Terus datanglah Pak Gary. Pak Gary bilang ke saya, Pak Sofyan, tolong kasih uang 1M itu ke si A. Dia lagi butuh tuh. Kira-kira gimana sekarang? Apakah saya akan memberikan dengan begitu gampang? Dengan begitu mudah? Tentu tidak. Karena saya melihat uang itu sebagai miliknya saya. Jadi tidak akan mudah bagi saya untuk memberikan begitu saja. Maka dari ilustrasi ini, dari analogi ini, kita bisa paham apa? Kita bisa memahami begini. Cara seseorang memandang uang yang ada di tangan mereka, itu menentukan sikap mereka memberi. Kalau mereka melihat uang itu bukan milik mereka, gampang untuk mereka memberi. Tapi kalau mereka melihat uang itu adalah milik mereka, maka sulit untuk mereka bisa memberi. Pertanyaan yang mesti kita renungkan berikutnya adalah begini. Kalau saya tanya kepada setiap kita yang ada di sini, menurut Anda, menurut Bapak Ibu, menurut saudara-saudari yang ada di sini, Tuhan lebih suka kita memberi atau meminta-minta? Yang mana kira-kira? Ayo, Tuhan lebih suka kita memberi atau meminta-minta? Yang mana? Memberi, ya pasti. Semuanya saya rasa juga setuju bahwa Tuhan lebih suka kita memberi. Dan itu ada ayat firman Tuhannya. Di mana ayat firman Tuhannya? Yuk kita lihat. Mazmur 37 ayat 25 sekarang kita lihat.
Mazmur 37 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak ingin kita meminta-minta, maka ada jaminan. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti kita tidak akan meminta-minta. Kenapa? Karena berkat Tuhan akan datang pada kita. Jadi coba bayangkan ya, kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu di sini punya anak, katakan begitu. Anak Anda kemana-mana kerjanya minta-minta. Nah pertanyaan begini, siapa yang malu? Anak Anda atau Anda sebagai orang tua yang malu? Orang tua. Nah orang tua pasti malu sekali. Karena di mana-mana sebagai orang tua Anda pasti akan dengar komentar begini, tahu nggak ya? Anak si A tuh, keterolong banget. Kerjanya minta-minta, siapa sih orang tuanya? Memang orang tuanya nggak pernah ngajar. Nah, orang tuanya pasti malu. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang anak yang kerjanya di mana-mana suka lakukan perbuatan baik, suka memberi, maka pasti orang tuanya yang pertama-tama akan bangga. Orang tuanya yang pertama-tama akan disebut seperti itu. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Coba bayangkan ya, kalau ada orang Kristen kerjanya minta-minta terus ya, kemana-mana minta, sedikit-sedikit minta. Maka hal seperti ini, sikap seperti ini justru nama Tuhan akan dipermalukan. Hati-hati. Seringkali kita sebagai orang Kristen ketika kita bertindak tidak benar, maka orang akan berkata begini. Orang tidak sebut Sofian, tapi orang akan sebut, oh itu tuh orang Kristen. Malu ya kerjanya minta-minta. Nah, jadi yang di bawah-bawah itu adalah Tuhannya orang Kristen, bukan kita. Maka dalam hal ini itulah sebabnya kenapa Tuhan tidak mau kita meminta-minta, karena Tuhan tahu. Kalau anaknya sampai meminta-minta, dia tuh malu banget. Itulah sebabnya dalam hal ini Tuhan ingin kita memberi. Karena ketika kita memberi, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Tapi kalau kita mau jujur sekarang, kita lebih dalam lagi. Faktanya gimana? Banyak Kristen yang memberi atau Kristen yang pelit? Ayo. Kalau mau jujur. Pelit. Nah, banyak Kristen yang pelit ya. Ya sudah, itu fakta. Kita nggak bisa bantah ya dalam hal ini, ya itu faktanya, memang seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang apabila disuruh memberi, kalkulatornya jalan. Ya dia mulai tuh pakai kalkulator, kalau saya punya 10 nih, saya kasih 1 tinggal 9 dong. Apalagi kalau saya punya 9, kasih 1 tinggal 8 dong jadi. Nah lebih parah lagi kalau saya punya 8, saya kasih 1 tinggal 7. Lah lama-lama saya semakin kekurangan. Nah banyak orang seperti itu. Banyak orang mulai menggunakan logika secara akal. Mereka lihat, wah kalau saya semakin memberi, saya semakin kekurangan. Maka nggak heran hari-hari ini kita suka dengar komentar seperti apa. Komentarnya begini, bukan saya nggak memberi, saya mau, tapi jujur aja, untuk makan aja belum tentu cukup. Nah saya percaya Anda juga pasti sering dengar komentar-komentar seperti itu. Jadi banyak orang punya alasan seperti itu untuk tidak memberi. Mereka selalu punya perkataan, makan saja susah, bagaimana bisa memberi? Jadi hari-hari ini banyak orang punya paradigma, punya mindset seperti ini. Kalau saya kurang, saya tidak bisa memberi. Hati-hati, kalau kita masih punya paradigma seperti ini, nah perhatikan baik-baik, mindset paradigma seperti ini, justru ini yang menghambat untuk kita menerima berkat Tuhan. Jadi saya yakin, saya percaya begini, memberi itu adalah kunci untuk kita alami terobosan di dalam keuangan. Saya sangat percaya, orang yang tidak pernah memberi tidak akan bisa alami terobosan dalam keuangan. Meskipun dia terus berdoa pada Tuhan setiap hari untuk terobosan dalam keuangan, tetapi kalau dia pelit, dia tidak pernah mau memberi, Tuhan tidak akan memberikan dia terobosan terjadi atas keuangan dia. Nah sekarang kita lihat satu firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ini menjadi ayat kunci kita siang hari ini. Ini penting sekali. Amsal 11 ayat 24. Oleh sebab itu renungkan, perhatikan baik-baik. Amsal 11 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nah, renungkan baik-baik. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan.
Saya ulangi lagi, supaya Anda bisa renungkan, Anda tanam dalam hati Anda. Dan biar ini bisa jadi kebenaran di dalam hidup Anda. Firman Tuhan berkata begini, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, secara sederhana, kalau mau diringkas, firman Tuhan ini berkata begini, memberi pangkal kaya, hemat pangkal miskin. Apa? Memberi pangkal kaya, hemat pangkal miskin. Coba sekali lagi, memberi pangkal kaya, hemat pangkal miskin. Tapi yang selama ini Anda dengar gimana coba? Yang Anda dengar hemat pangkal kaya, maka orang yang bisa kaya. Karena Anda salah mendengar. Itu bukan kebenaran, itu adalah dusta. Itu adalah tipuan iblis. Firman Tuhan dengan jelas berkata, yang menyebar harta, yang bertambah kaya. Jadi memberi itu pangkal kaya, hemat pangkal miskin. Dan firman Tuhan itu ketika dia diperkatakan, itu selalu menjadi sesuatu yang benar. Dan ini terbukti. Ketika saya pelajari tentang kebenaran firman Tuhan ini, banyak sekali penelitian-penelitian membuktikan bahwa firman Tuhan ini betul. Contohnya, pakar keuangan dunia berkata begini, Robert Kiyosaki. Kalau Anda suka dengar topik-topik keuangan, pasti Anda pernah tahu Robert Kiyosaki. Ini ada pakar keuangan kelas dunia. Robert Kiyosaki berkata begini, jika Anda membutuhkan sesuatu, maka Anda harus berikan hal itu terlebih dahulu kepada orang yang membutuhkan. Maka hal itu akan kembali kepada Anda berlipat kali ganda. Jadi kasih dulu, Robert Kiyosaki bilang. Maka apa yang Anda kasih, percaya, itu akan kembali kepada Anda berlipat kali ganda. Itu Robert Kiyosaki yang ngomong. Dia bisa ngomong seperti itu. Kemudian penelitian lain dari Harvard University. Wow, ini universitas kelas dunia ini. Top sekali, beken sekali. Di tahun 2000 pernah adakan survei begini. Ternyata lewat penelitian dari yang mereka lakukan, mereka mendapati ada korelasi yang jelas sekali antara kegiatan memberi dengan peningkatan pendapatan. Penelitian ini mendapati bahwa kegiatan memberi yang namanya amal, yang namanya sedekah, itu sangat mendukung kepada peningkatan pendapatan seseorang. Bahkan mereka adakan satu penelitian yang detail sekali kepada dua keluarga. Dua keluarga ini sengaja dipilih yang identik. Jadi umurnya sama, jumlah keluarganya sama, dari ras yang sama, dengan pendidikan yang sama, background sama, preferensi politik yang sama, semuanya sama, kecuali satu. Keluarga yang satu ternyata memberikan lebih banyak $100 dibanding keluarga yang kedua. Dan hasil survei membuktikan bahwa keluarga yang pertama tadi punya penghasilan yang lebih besar dibandingkan keluarga yang kedua. Ini penelitian dari Harvard University. Kemudian menurut para psikolog ahli saraf, mereka berkata begini, orang kalau suka memberi, maka dia bisa lebih efektif di dalam bekerja. Itu penelitian mereka. Maka tidak heran, karena mereka efektif di dalam bekerja, mereka akan jauh lebih sukses dibandingkan orang yang tidak suka memberi. Penelitian terakhir dari University of Oregon. Penelitian itu mendapati begini, orang-orang yang suka memberi itu biasanya mendapatkan lingkungan sekitar. Untuk mereka itu lebih berhasil di dalam pekerjaan mereka, di dalam karir mereka, di dalam usaha mereka. Maka nggak heran ya, hal-hal seperti ini kan hari-hari ini kalau kita lihat ya, kenapa kalau orang mendekat pemilu ya, banyak sekali melakukan kegiatan amal, karena ini sudah terbukti. Orang kalau banyak lakukan kegiatan amal akan didukung untuk mereka itu bisa berhasil, untuk mereka itu bisa sukses. Maka sekali lagi, sebagai orang Kristen, Tuhan menghendaki kita itu untuk menjadi seorang pemberi. Tapi sayang sekali, manusia itu secara umum tidak terbentuk menjadi seorang pemberi. Banyak manusia sulit untuk memberi. Nah, ini ada satu cerita. Suatu ketika ada 3 pendeta ya, dari Amerika, dari Indonesia, dan dari Cina. Mereka terlibat satu diskusi
tentang bagaimana mengatur persembahan. Sampai akhirnya diskusi ini mengerucut tentang bagaimana mereka bisa memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Lalu pendeta Amerika itu ngomong begini, oh kalau saya gampang, saya bikin garis ya, saya lempar uang ini ke atas, yang jatuh ke kiri itu punya saya, yang jatuh ke kanan itu punya Tuhan. Itu pendeta Amerika. Kemudian pendeta Indonesia ngomong, oh kalau saya kurang lebih caranya hampir sama, tapi saya bukan garis, saya buat lingkaran katanya. Kemudian saya lempar uangnya ke atas, yang ada dalam lingkaran milik Tuhan, yang ada di luar lingkaran itu miliknya saya. Orang Cina bilang, kamu berdua ini repot banget katanya. Kalau saya gampang, nggak usah gambar-gambar, saya tinggal lempar aja uang ke atas. Nah, yang naik ke atas punya Tuhan, yang jatuh ke bawah itu punya saya. Nah, ceritanya selesai. Ya memang orang Cina kelihatannya pelit, tetapi sebenarnya bukan orang Cina aja yang pelit. Secara umum manusia itu susah memberi. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin alami terobosan di dalam keuangan, kalau kita ingin melihat usaha kita semakin diberkati, pekerjaan kita semakin diberkati, maka kita perlu belajar untuk menjadi seorang yang suka memberi. Ini adalah prinsip. Nah, maka hari ini saya ingin memberikan kepada Anda 3 tips saja bagaimana kita memberi secara benar. Karena kalau kita memberi tetapi salah di dalam memberi, maka pemberian kita itu tidak akan mendatangkan berkat buat hidup kita, malah bisa mendatangkan kutuk. Jadi hari ini saya akan berikan ada 3 prinsip memberi. Prinsip yang pertama, kita lihat di Matius 6 ayat 3 dan 4. Matius 6 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata begini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini bicara apa yang pertama ini? Bicara memberi tanpa pamrih. Ini prinsip yang pertama. Nah, sebagai orang Kristen, seperti yang saya singgung sebelumnya, salah satu tindakan baik yang bisa kita lakukan sebenarnya apa? Memberi. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sekitar kita, kalau kita mau jujur, banyak sekali hari-hari ini orang yang kekurangan banyak. Dan kalau kita mau membantu, meringankan beban mereka, kita mau memberi sedikit dari berkat yang kita terima, tentunya hal ini adalah suatu tindakan yang baik. Dan pastinya ujung-ujungnya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Tetapi sayangnya begini, banyak orang hari-hari ini menggunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk jadi populer, untuk jadi terkenal. Wah, supaya orang lain tahu betapa baiknya dia. Apalagi hari-hari ini dengan ada internet ya, medsos yang canggih, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Wah, banyak orang berlomba-lomba. Apabila mereka melakukan hal yang baik, direkam, sengaja direkam. Wah, direkam. Kemudian diupload ke Facebook, diupload lagi kemana? Instagram, diupload lagi ke YouTube. Apa maksudnya? Supaya banyak orang melihat. Dan kalau mau jujur, orang-orang seperti ini berharap apa? Ketika banyak orang yang melihat, maka mereka bisa dapat apa? Dapat like, ya. Dapat like, dapat komen, dapat pujian. Nah, banyak orang seperti ini. Mereka memberi, tapi dengan harapan bisa jadi terkenal. Ada juga orang yang memberi dengan harapan apa? Supaya orang tahu betapa kayanya dia. Ada gereja-gereja tertentu yang punya kebijaksanaan, itu orang yang memberi, itu namanya akan ditulis berdasarkan berapa besar jumlah yang mereka berikan. Nah, suatu ketika pernah ada kejadian, ada seorang pengusaha memberi, tapi karena yang namanya manusia, itu terjadi kesalahan ketik sehingga namanya tidak ada di situ. Lalu dia bisa marah-marah. Tahukah Anda, saya sudah memberi, kenapa nama saya tidak ada di sini? Nah, itu salah. Nah, banyak orang adalah seperti itu, tersinggung namanya tidak dicatat di situ. Tetapi saya juga berkata begini, boleh-boleh saja Anda lakukan itu, silakan. Saya tidak pernah berkata bahwa hal itu salah, tidak, boleh. Cuman yang perlu kita ingat begini, ada satu nasihat firman Tuhan yang mesti kita pegang. Nasihat firman Tuhan yang mesti kita pegang, yaitu tadi di Matius 6 ayat 3 sampai dengan 4.
Apa nasihat firman Tuhan? Firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau kita memberi, hendaknya nggak perlu diketahui banyak orang. Apalagi sampai digembor-gemborkan sehingga seluruh dunia tahu, nggak perlu. Ketika kita memberi, cukuplah firman Tuhan berkata begini, Bapamu di surga yang tahu. Maka Bapamu yang di surga, itu yang akan memberkati kamu. Jadi yang pertama ini kita harus ingat bahwa kalau kita melakukan tindakan memberi, itu sesuatu tindakan yang terpuji. Tapi kalau kita bisa memberi tanpa pamrih, itu adalah istimewa di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, prinsip memberi. Memberi itu tanpa pamrih. Yang kedua di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita lihat. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Nah, firman Tuhan berkata begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini prinsip yang kedua, memberi itu dengan sukacita. Jadi ada orang-orang memberi karena terpaksa, ada. Itu orang-orang seperti itu kalau kita tanya, kok bapak atau ibu mau memberi, ya gimana ya? Kalau saya nggak memberi nanti nggak diberkati. Nah itu terpaksa, ada orang seperti itu. Ada juga orang yang memberi karena merasa diancam. Ada. Kalau ditanya orang-orang seperti ini, kenapa bapak atau ibu memberi? Tadi saya barusan dengar tuh pendeta khotbah. Kalau saya tidak memberi nanti dikutuk. Nanti Tuhan akan kirim belalang pelahak. Wah, daripada begitu mending saya memberi. Nah ini karena diancam tuh. Ada juga jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu ada orang memberi karena mengharapkan berkatnya. Kalau ditanya, kenapa bapak atau ibu memberi? Ya tadi saya dengar. Kalau saya memberi nanti saya diberkati. Oh, saya mau memberi sekarang. Karena saya berharap apa? Berkatnya. Tapi itu bukan memberi dengan sukacita namanya. Memberi dengan sukacita maksudnya apa? Memberi karena memang kita ingin memberi. Itu memberi dengan sukacita. Bukan karena terpaksa, bukan karena diancam, bukan karena ingin berkatnya, tapi karena memang kita ingin memberi. Nah, suatu ketika seorang ibu membawa anaknya ke gereja. Kemudian ibu ini bisik sama anaknya. Nak, karena sepanjang minggu ini Tuhan sudah baik buat kita, nanti ini ada uang $1.50. Jadi $1 ini kamu masukkan ke kantong persembahan. Karena Tuhan sudah baik buat hidup kita. 50 sen itu buat uang jajan kamu. Oke, mah. Terus begitu selesai ibadah, mamanya tanya, gimana? Iya, tadi yang saya kasih 50 sen. Loh, kok begitu? Kan tadi mama bilang $1. Kok kamu kasih 50 sen? Habis sih pendeta itu tadi ngomongnya begini. Kalau memberi, harus memberi dengan sukacita. Saya sedih kalau saya harus memberikan $1, maka saya beri 50 sen. Nah, bukan itu maksudnya. Itu bukan sukacita, tapi itu suka-suka. Ya. Maksudnya sukacita itu bukan seperti itu. Jadi sukacita itu bukan feeling. Sukacita itu adalah memberi karena memang ingin memberi. Maka suatu ketika ada seorang pengkhotbah yang berkata begini, jangan memberikan sesuatu yang nanti kamu akan sesalkan di kemudian hari. Nah, lebih baik kamu jangan beri. Terus dia lanjutkan, berilah sesuatu di mana kamu berasa sukacita, beri itu. Saya rasa ini prinsip yang perlu kita pegang ketika kita memberi. Jadi pengkhotbah tadi ngomong apa? Jangan berikan sesuatu yang nanti kita akan sesalkan atau yang nanti kita akan keluhkan. Berikan sesuatu di mana kita merasa sukacita. Makanya kalau kita nolong orang ya, kalau kita membantu orang, kalau kita memberi kepada orang, jangan pernah lah misalnya suatu ketika orang itu datang kepada Anda, terus Anda mulai lagi ngomong, ingat nggak ya? Dulu ya, kan saya yang bantu kamu. Kamu ingat nggak ya? Kan saya kasih kamu. Nah, itu namanya kita memberi bukan dengan sukacita. Lebih baik nggak perlu memberi kalau begitu. Yang namanya memberi itu tadi memberi dengan sukacita karena memang ingin memberi. Nah, kita harus ingat, memberi itu bukan hanya sekedar jumlah. Bukan hanya sekedar jumlah. Yang Tuhan lihat itu bukan hanya jumlahnya saja. Ada orang yang kasih misalnya contoh lah, yang contoh ini sekedar contoh ilustrasi. Ada orang memberi 500.000. Tapi di dalam pikiran begini, wah minggu lalu saya kasih 100.000, saya diberkati loh 200.000. Hari ini saya kasih 500.000, pasti saya diberkati nanti 2 juta. Ada. Tapi ada orang yang kasih 50.000, tapi dia sekedar kasih. Di dalam pikirannya nggak ada hal yang aneh-aneh gitu.
Nah, di hadapan Tuhan, maka Tuhan tuh lebih senang dengan pemberian yang 50.000 ini dibandingkan dengan pemberian yang 500.000. Karena motivasi yang salah. Maka sikap hati kita dalam memberi itu penting sekali. Jadi hari-hari ini kita perlu refleksi balik, introspeksi ke dalam diri kita. Ketika kita memberi, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita memberi dengan kasih, dengan ketulusan, dengan kerelaan, dengan sukacita, atau kita masih memberi dengan terpaksa karena diancam, karena ingin berkatnya? Nah, kita perlu periksa motivasi hati kita. Hari-hari ini pastikan Tuhan, firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu suka dengan apa? Seorang yang memberi dengan sukacita. Jadi pastikan ketika kita memberi, memang kita ingin memberi, nggak ada plus-plusnya. Pokoknya memberi memang saya ingin memberi, titik. Nggak ada alasan yang lain. Nah, sekarang kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Kita lanjut ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan itu akan memberkati kita. Tuhan akan memberi upah kepada kita. Tetapi Tuhan juga akan memperkaya kita. Nah, jadi ada triple blessing. Ada 3 blessing sekaligus yang kita terima ketika kita memberi dengan sukacita. Pertama berkat, kedua upah, yang ketiga Tuhan akan memperkaya kita dengan segala kemurahan hati yang membuat ucapan syukur datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini kita perlu belajar prinsip memberi ini. Berilah dengan sukacita, berilah dengan ketulusan, berilah dengan kerelaan, maka percaya segala yang baik, segala berkat itu akan jatuh, akan datang ke dalam usaha Anda, ke dalam pekerjaan Anda. Ini prinsip yang kedua. Kalau memberi, berilah dengan sukacita. Nah, yang ketiga sekarang. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu bicara gini, memberi dengan pengorbanan. Kita lihat di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi yang ketiga, prinsip memberi itu apa? Memberi dengan pengorbanan. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus berkata seperti ini, bahwa yang memberikan lebih banyak itu janda miskin, bukan orang kaya. Tentunya kita semua bingung, kok bisa begitu? Nah, itulah Tuhan. Cara Tuhan melihat beda dengan cara dunia melihat. Cara Tuhan menilai beda dengan cara dunia menilai. Kalau dunia menilai apa yang kelihatan, itu dunia. Tetapi Tuhan selalu melihat apa? Ketulusan dan kerelaan. Yang memang betul. Secara jumlah yang diberikan janda miskin jauh lebih kecil secara jumlah, betul. Tetapi Tuhan mau ingatkan, itu adalah seluruh nafkahnya dia berikan. Sementara orang kaya meskipun memberikan banyak, tetapi bagi mereka mungkin itu hanya 1/4 dari kekayaan mereka. Jadi tidak ada korban di sana. Beda dengan apa yang diberikan janda miskin ini. Nah, dari sini kita belajar apa? Sekali lagi, Tuhan itu tidak menilai berapa besar yang bisa kita beri. Tetapi Tuhan menilai apa? Ketulusan kita, kerelaan hati kita. Oleh sebab itu, kalau memberi, jangan tunggu sampai kita diberkati, baru kita mulai memberi. Jangan tunggu sampai kita punya lebih. Jangan tunggu sampai kita kaya. Percaya. Ketika di dalam kekurangan kita tidak pernah memberi, maka di dalam kelimpahan, pasti kita juga tidak akan pernah memberi. Oleh sebab itu, jangan tunggu sampai segala sesuatu yang baik. Tuhan mau ketika hati kita digerakkan, Tuhan mau kita memberi. Meskipun itu sulit, meskipun itu susah, itu namanya memberi dengan pengorbanan.
Nah, seringkali ada orang berkata seperti ini, bagaimana mungkin ya saya mau memberi? Ini buat makan keluarga saja belum tentu cukup. Ini saya sudah hitung-hitung nih. Secara logika betul. Secara logika masuk akal. Itu kalau akal yang berkata. Bagaimana dengan janda miskin ini? Kalau begitu janda miskin ini orang bodoh dong. Tunggu dulu. Saya percaya begini, janda miskin ini dia juga pasti berpikir panjang. Itu adalah uang satu-satunya yang dia miliki. Pasti dia berpikir begini. Aduh, kalau saya kasih gimana ya nanti ya? Masih bisa makan nggak ya? Masih bisa bertahan hidup nggak ya? Kan itu uang satu-satu yang saya miliki. Tetapi di tengah-tengah kondisi keadaan seperti itu, dia juga ingat bahwa dulu sekali nenek moyang dia bangsa Israel, waktu di padang gurun, itu dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan bangsa Israel kelaparan. Selalu ada mana yang baru setiap harinya. Nah, begitu dia ingat akan kisah-kisah seperti ini, maka imannya mengalahkan logikanya. Maka meskipun itu satu-satu yang dia miliki, dia bisa dengan begitunya memberikan kepada Tuhan. Walaupun itu susah, tapi dia lakukan. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan yang menjadi jaminan buat hidup kita, itu di Lukas 12, ayat 29 sampai dengan 31. Lukas 12, ayat 29 sampai dengan 31. Nah, ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, ini tadi prinsip janda miskin itu seperti itu. Dia percaya betul bahwa Tuhan pasti pelihara hidupnya. Dan kisah-kisah seperti janda miskin ini, kita juga bisa dapati di bagian lain di dalam perjanjian lama. Kita buka satu kisah lagi di dalam perjanjian lama, di 1 Raja-Raja 17 ayat 7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Nah, ini perikopnya Elia dan janda di Sarfat. Untuk menyingkat waktu, saya ceritakan kepada Anda kisahnya secara singkat. Elia dan janda di Sarfat. Suatu ketika begini, Elia itu diutus Tuhan untuk menuju daerah Sarfat, di mana di situ ada seorang janda. Kemudian ketika Elia bertemu dengan janda ini, Elia bilang, karena perjalanan cukup jauh, jadi Elia bilang kepada janda itu, saya butuh roti. Tolong kamu buatin roti dulu buat saya. Kemudian janda itu ngomong begini, apa Bapak nggak salah nih? Nih, yang kami punya tinggal segini nih. Rencananya nih, saya akan buat roti buat saya, buat anak-anak saya. Setelah itu habis, besok mungkin kami akan mati. Jadi sebenarnya janda itu kekurangan. Tiba-tiba Elia minta lagi jatah mereka. Nggak gampang untuk memberi. Tapi Elia menguatkan hati janda itu. Elia ngomong, sudah buatkan aja roti itu. Nanti Tuhan pasti akan pelihara kamu. Nah, janda ini begitu dia mendengar perkataan Elia, imannya itu bangkit mengalahkan logikanya. Akhirnya dengan segala wah susah lah. Nggak gampang lah. Ibaratnya orang menabur itu mencucurkan air mata mungkin hari itu. Dia tetap buat roti itu. Akhirnya dia berikan kepada Elia. Dan betul, mujizat terjadi. Alkitab mencatat, mujizat terjadi. Minyak dan tepung yang dimiliki oleh janda itu tidak pernah habis selama masa kelaparan. Jadi Tuhan pelihara mereka dengan cara yang ajaib. Nah, sekali lagi kita lihat prinsip yang sama terjadi. Ketika Tuhan menggerakkan kita, meskipun susah, meskipun harus mencucurkan air mata, kalau kita melakukan itu, Tuhan bisa pelihara kita secara ajaib. Tuhan bisa berkati kita. Mujizat bisa terjadi atas hidup kita. Nah, satu lagi ada kisah nyata. Saya pernah baca. Ini kisah nyata terjadi pada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini punya kebiasaan setiap bulan, dia pasti selalu datang kepada tetangga. Tetangga itu janda miskin. Jadi setiap bulan suami istri ini datang bawa makanan lah ala kadarnya untuk bantu janda ini. Nah, suatu ketika bukan suami istri ini, tapi janda itu yang datang ke tempat mereka.
Janda itu bilang, tolonglah saya sudah nggak ketemu anak saya, udah lama sekali. Nah ini kebetulan anak saya baru selesai sekolah, saya ingin ketemu dengan dia, tapi saya nggak punya biaya untuk ketemu anak saya, tolong. Kemudian suami istri ini ngomong, bukannya kita nggak mau tolong, kita juga lagi kekurangan. Kita barusan selesaiin cicilan rumah. Uang kita juga sangat tinggal sedikit. Bahkan jujur nih, suami istri ngomong, ini kalau buat beli susu untuk anak aja, kita nggak tahu nih uangnya dari mana. Tapi janda itu terus memelas. Akhirnya suami itu bilang, tunggu sebentar ya. Saya masuk ke kamar sebentar. Kemudian suami itu masuk ke kamar, kemudian sambil dia lihat dompetnya, uang yang tersisa sangat sedikit sekali, dia mulai menangis. Tuhan, apa yang saya lakukan? Bukan saya tidak mau tolong, tapi Engkau tahu Tuhan, ini uang yang saya miliki. Tinggal segini Tuhan. Waktu dia berdoa, ada suara ngomong keras dalam hatinya. Suara itu ngomong begini, berikan, nanti aku akan memelihara hidupmu. Tuhan sudah berikan. Dengan sangat terpaksa hari itu, suami itu memberikan uang yang ada kepada janda itu. Dan sudah tidak tersisa uang lagi buat keluarga itu. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Besoknya pagi-pagi ada orang ketuk pintu mereka bisa bawa uang dalam jumlah yang lebih besar. Ajaib sekali. Nggak tahu dari mana caranya, tapi itulah Tuhan kita. Mereka menerima uang dalam jumlah yang lebih besar daripada apa yang mereka berikan kepada janda miskin itu. Dan ini adalah kisah yang nyata. Oleh sebab itu hari-hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita digerakkan untuk memberi. Jangan kita sungkan untuk memberi, meskipun susah, meskipun sulit, meskipun kita sendiri dalam kekurangan, percayalah. Kalau memang Tuhan sudah menggerakkan kita untuk memberi, lakukan itu. Ada berkat yang luar biasa. Itu Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk Anda bisa menerima berkat yang luar biasa. Untuk Anda mengalami mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan lewatkan kesempatan-kesempatan seperti itu. Ingatlah, bagi Tuhan, Tuhan selalu menghargai setiap orang yang bisa memberi dari kekurangannya. Di hadapan Tuhan, nilai seseorang yang memberi dari kekurangan itu jauh lebih besar daripada seseorang yang memberi dari kelebihan. Maka hari-hari ini kita harus belajar. Belajar untuk apa? Untuk percaya penuh pada Tuhan. Untuk kita melangkah dengan iman, bukan dengan akal kita dan logika kita. Nah, inilah prinsip memberi yang ingin saya bagikan kepada Anda. Kalau kita perhatikan, memberi dengan pengorbanan ini adalah level tertinggi dari seseorang yang bisa memberi kepada Tuhan. Kalau kita bisa sampai kepada level ini, percaya Tuhan itu bisa pelihara kita dengan cara yang ajaib. Kita bisa memberi tanpa pamrih, itu hebat. Kita bisa memberi dengan sukacita, itu luar biasa. Tetapi ketika kita bisa memberi dengan pengorbanan, wow, itu nilai plus di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari ini, apa yang kita bisa pelajari dari seorang John D. Rockefeller? Pelajaran begini, dia bisa jadi pengusaha yang sukses, pengusaha kelas dunia, karena dia menjalani satu prinsip ini, yaitu hidupnya dipakai untuk memberi. Harta yang dia miliki dipakai untuk memberi. Maka Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Maka nggak heran dia bisa jadi pengusaha kelas dunia. Hari-hari ini kalau kita belajar yang sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang John D. Rockefeller, kita mulai belajar untuk menjadi seorang pemberi. Tentunya kita memberi tanpa pamrih, kita bisa memberi dengan sukacita, kita bisa memberi dengan pengorbanan. Saya percaya lakukan prinsip-prinsip seperti ini. Beberapa bulan ke depan Anda akan lihat ada terobosan pasti terjadi. Apakah itu dalam usaha Anda, apakah itu dalam pekerjaan Anda, apapun itu, Tuhan akan berikan setiap kita terobosan yang kita perlukan hari-hari ini. Ini yang saya bagikan kepada setiap kita semua ada di sini. Kiranya setiap kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita boleh diberkati. Nah, sebelum kita nanti ada sesi tanya jawab segala macam, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya. Engkau Tuhan sudah mengajar kami pada siang hari ini, mengingatkan kepada setiap kami bahwa ada satu berkat yang luar biasa kalau kami mau belajar menjadi seorang pemberi. Oleh sebab itu hari-hari ini Bapa, kami tahu tidak gampang untuk kami melakukan perintah-Mu ini ya Bapa, tapi beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami kedisiplinan, untuk kami bisa memberi tanpa pamrih, untuk kami bisa memberi dengan sukacita, bahkan untuk kami bisa memberi dengan pengorbanan, karena kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan yang sama pasti akan memberkati hidup kami, pasti akan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami ya Bapa.
Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada siang hari ini tertanam kuat dalam hidup kami, sehingga itu bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada hostnya. Silakan. Silakan Kak Linda, boleh. Salam Kak Oke. Linda. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sofrian Wijaya yang telah mengajarkan kami untuk bagaimana cara memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, sama. Biar semuanya ini boleh kita lakukan, bukan hanya mendengar saja. Ya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Pada saat ini kembali kita lanjutkan untuk seksi saya bertanya ya. Ya. Siapa yang mau bertanya mengenai pembicaraan kita tadi, dipersilakan. Jangan nangis dulu. Bang Edo gak marahin kamu. Ya? Diam. Diam dulu, tenang. Hey. Shalom. Ya, shalom. Iya, ini tunggu-tunggu yang belum ada yang bertanya ini. Ya, iya Pak Pendeta Sofyan. Maaf, Ya, saya mau buka kamera, cuma saya lagi seksi aja nih. Iya, itu jadi maaf. Oke. Ya. Ya. Ini pembelajaran. Wow, ini keren sekali, paling indah. Ini penting sekali buat kita sebagai seorang Kristiani. Bagaimana cara bisa memberi ini. Ya. Ini sampai perinci banget. Jarang sekali saya dapat bagaimana tetap pendeta untuk berbicara menerangkan sampai sedetail ini. Mudah-mudahan ini teman-teman yang ada tempat ini harus menangkap benar. Karena berbicara memberi ini terus terang secara pribadi nggak gampang ya. Ya. Saya begini. Saya waktu udah besar tumbuh sampai saya kerja. Berbicara memberi pun susah sekali. Kenapa sampai saya sekarang bisa memberi? Karena apabila saya kuat dalam Tuhan. Roh Kudus saya menggerakkan hati saya untuk saya punya ada kasih, unsur kasih itu untuk memberi. Dulu sulit. Karena orang takut, karena orang begini, biasanya manusia bilang, kalau saya memberi itu mindsetnya, kalau pikir mereka, pasti saya diberkati. Memberi karena kita ingin diberkati. Bukan kita berbicara, karena kita diberkati untuk memberi. Ini kan maksud gitu. Itu kan biasa pikir mindset manusia itu. Aku memberi pasti aku diberkati kok. Sampai saat ini orang pada gitu. Kan ada bilang, kata ujilah aku, Tuhan bilang. Jadi kita selalu kasih, umpamanya gini, gak usah takutlah kita kasih, pasti Tuhan memberkati kita kok. Masa Tuhan membiarkan kita dipermalukan, memberikan kita susah minta-minta tadi, masa kita mau minta-minta roti, kan gak mungkin. Ini yang harus diingatkan dulu, tapi penekanan yang tadi Pendeta Sofri ngomong, memberi karena pengorbanan ini. Ini kan ini. Apalagi tadi berbicara, ada beberapa poin yang saya catat tadi, memberi harus pertama dari sukacita. Ya kan? Kalau kita memberi karena ada unsur hal-hal yang lain, berarti dengan secara tidak langsung itu pasti Tuhan tidak memberkati kita karena kita punya motivasi yang salah. Itu Tuhan tidak suka. Memberi dengan sukacita, artinya kita memberi dengan ketulusan. Kita tidak pikir kita memberi itu kita apa? Feedback kembali apa yang kita dapat. Tapi kita memberi, udahlah kasih yang untuk memuliakan memuji nama Tuhan. Berarti kita punya hati yang sukacita untuk memberi. Itu terus terang itu memang gak gampang. Begini saya mau cerita Pak Sofyan. Saya suka memberi. Kalau saya udah berumah tangga kan belum tentu juga saya kuat dalam iman, ya kan? Belum tentu istri, ya kan? Nah, ini yang harus kadang-kadang kita susah. Tapi yang tadi, kalau ada yang saya catat, kalau orang yang belum kuat, bagaimana iman dia untuk memberi, untuk mengalahkan logika tadi?
Nah, ini kan susah ini. Kalau Ya. kita kuat dalam Tuhan, pasti kita nggak berpikir logika. Ya. Ya, kita nggak pikir akal kita. Kita Hmm. beri karena kita tahu Tuhan sudah berkati kita. Jadi Tuhan tidak memberikan kita gitu loh. Minta-minta roti tadi. Ya. Karena Tuhan mengalahkan logika itu, mengalahkan akal pikiran kita. Ya. Tadi itu perlu tadi memang digaris bawahi. Tadi kata itu paling bagus, itu saya mengambil juga kata-kata dari Pak Sofyan tadi. Ya. Itu iman mengalahkan logika, mengalahkan akal pikiran kita. Ya, betul. Dan itu. Ya, cuma yang tadi saya tekankan lagi, apa tadi Pak Sofyan juga bicara tentang apa janda itu. Ya. Ya, janda itu ya bagaimana dia merot sama minyak, ya kan? Ya. Karena saya yakin dan saya percaya janda itu karena dia memberikan karena iman dia percaya kepada Elia karena dia tahu Elia ini utusan Tuhan, sehingga dia yakin percaya kalau dia memberi pasti Tuhan akan ini nggak memberikan dia di itu hidup kesan. Dia akan percaya itu. Jadi iman itu penting di dalam kata memberi ini. Ya. Karena tanpa iman cukup untuk berat. Karena kebanyakan manusia memberi itu semua pakai akal, pakai logika. Karena ada feedback itu yang saya pelajari sampai saat ini hampir 90% orang semua hampir seperti gitu Pak Sofyan. Ya. Banyak sekali untuk bicara memberi. Ya kan memang gampang, apalagi yang tadi seorang janda dia memberi dari 2 keping itu yang tadi Pak Sofyan bilang. Bagaimana orang kaya memberi dari apa yang punya kelimpahan dia. Janda memberikan dari kekurangan. Ya saya catat garis bawahi, jarang sekali orang memberi dari apa yang kekurangan. Semua orang memberi karena dari kelebihan dia baru dia memberi. Karena dia itu tuh aku memberi tadi Pak Sofyan bilang, kalau saya memberi entah saya makan apa. Aku tidak cukup. Tadi ada kejadian tadi Pak Sofyan cerita bagaimana keluarga itu. Orang ini mau datang itu dia mau pergi itu ke anaknya. Orang yang keluarga ini punya duit pas-pasan. Tapi iman bisa mengalahkan logika itu. Itu yang penting itu ya Pak. Yang penekanan itu yang iman bisa mengalahkan logika sehingga kita udah nggak pusing, kita tahu, kita yakin. Tidak mungkin Tuhan memberikan kita minta-minta. Ya kan karena orang kasih pasti karena kelebihan dia. Tidak mungkin Pak Sofyan. Tapi ingat teman-teman, ini semua dalam hasil siang menjelang sore ini bagus sekali ini. Berarti iman mengalahkan logika ini untuk bagaimana cara memberi. Sehingga kita memberi lagi, kita nggak usah pikir. Jangan kita takut masalah kesusahan. Jangan kita takut kita kekurangan. Tapi tadi Pak Sofyan bersama dengan Rockefeller itu, dia semakin memberi. Banyak kekayaan, banyak semua Tuhan buka-buka berkat tambahkan buat dia. Karena tiap kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Itulah Pak Sofyan. Ini membuat saya juga terpatri kuat. Terima kasih Firman. Ya semoga yang ada di siang hari ini sore menjelang ini, ya kita sama-sama kita memberi, jangan pakai akal, ya kita pakai iman karena iman akan mengalahkan logika cara berpikir kita sehingga kita memberi tanpa pamrih dengan sukacita. Terima kasih Pak Sofyan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Cliff untuk waktunya yang bertanya jawab sama Pak Sofyan. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin yang masih mengerti mau mengerti lagi agak dalam, mumpung Pak Sofyan belum pergi, belum selesai. Oke, kalau belum ada Pak Sofyan, saya lagi lah yang bertanya ya. Nanti mungkin habis saya ada yang sudah siap-siap ini. Ya. Begini Pak Sofyan, saya mengucap syukur sama Tuhan luar biasa ya. Pelajaran Pak Sofyan di hari ini yang untuk kita di sini sama-sama boleh belajar. Rupanya luar biasa juga ini cara memberi ini yang benar. Jadi kita sekarang ini memang mesti benar-benar ya mengetahui bahwa memberi yang benar itu ada 3. Ya. Memberi tanpa pamrih, inilah yang teristimewa di mata Tuhan ya, memberi tanpa pamrih itu. Terus memberi dengan sukacita,
dan memberi dengan pengorbanan. Yang paling berat ini dia memberi dengan pengorbanan. Pak Sofyan, saya juga mau di sini ada dua pertanyaan saya ini Pak Sofyan. Saya sekarang ini udah lebih mengerti nih mengenai Amsal 11 ayat 24, di mana Ya. nanti saya pun kalau nanti mau bersharing-sharing sama kawan-kawan gitu ya, Ya. saya akan memberikan Amsal 11 ayat 24 yang mana kalau dulu kita dulu kita hanya tahu hemat pangkal kaya gitu kan. Kita kan hanya tahunya gitu kan. Ya, Memang kalau secara duniawi itu ya Pak Sofyan ya, Ya. pastilah kalau hemat kalau kita keluarin duit kita berkurang. Iya. Jadi nggak kaya lagi dong, Iya. jatuh miskin. Iya. Sementara apa namanya yang di Amsal 11:24 sekarang mengenai pepatah itu kita nggak usah pakai lagi ya Pak Sofyan ya. Iya. Kan jelas itu, menyebar harta justru makin bertambah kaya. Tapi ada yang hemat malah berkekurangan. Jelas sekali. Iya. Teman-teman berkata gitu. Iya, justru itu Pak Sofyan saya mau bilang biar sedikit juga ada joki-jokinya. Saya mau bilang jangan lagi kita memakai pepatah itu. Iya. Hemat pangkal kaya, memberi pangkal miskin. Coba dilihat kepada Amsal 11:24 gitu. Ya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin ya, pasti terjadi. Itu satu Pak Sofyan, aduh luar biasa ini sampai saya catat dan saya beri tanda seru di buku saya. Jadi berarti ini benar-benar harus benar-benar apa namanya direnungkan dan dihayati bahkan juga diberitakan. Amin. Iya. Sementara jujur saya bilang Amsal ini sebetulnya saya banyak juga sudah baca, tetapi inilah dia gunanya makanya kita untuk senantiasa masuk di dalam persekutuan kita ini ya, untuk lebih lagi kita mendalam mengerti. Terus satu lagi ini Pak Sofyan, bagaimana nih caranya kalau nanti berhubungan dengan orang yang istilahnya kan kita bilang apa itu namanya memberi itu lebih baik daripada menerima, gitu kan? Karena bagaimana juga kita memberi itu pasti ada upahnya ya. Jadi berarti di sini juga bukan hampir ya, mungkin sama juga dengan tabur dan tuai ya Pak Sofyan. Ya sama. Tadi kan saya umpamakan seperti nabur benih kan? Iya. Ini saya mau lebih ini lagi supaya Pak Sofyan sendiri yang menjawab. Berarti saya benar-benar yakin gitu. Jadi berarti tabur tuai. Jadi saya mau menanya nih, kalau nanti saya lagi umpama nih mau sharing-sharing, saya mau menyiapkan nih kepada ada seseorang gitu yang dia itu memang di dalam kehidupannya itu dia tidak ada penghasilan yang lain selain dia menerima pensiunan, gitu kan? Jadi kalau dia berkata, bagaimana saya mau memberi sementara itu pensiunan sudah masuk di dalam pos-pos masing-masing dalam pengeluaran saya. Nah, terus kan umpama gitu ada juga yang menjawab, iya ada yang menjawab dari salah seorang yang lain gitu, iya kan ya apa tuh nama Tuhan kan tahu gitu. Nanti kamu diberkati gini. Tapi dia tetap menjawab, saya nggak ada usaha kok, saya nggak ada ya apa pekerjaan, saya nggak ada bisnis gitu. Apa itu namanya? Dari mana pertambahan saya? Apa Pak Sofyan yang saya mau nanya satu jawaban yang paling baik, yang paling tepat dan sehingga dia boleh mengerti gitu Pak. Iya, ini saya pernah dengar ada seorang pendeta sih ngomong bagus nih. Dia ngomong seperti ini. Kalau saya Amin. Kalau saya tidak memberi, saya kekurangan. Kalau saya memberi, saya juga kekurangan. Lebih baik saya memberi katanya. Kenapa? Kalau saya tidak memberi, sudah pasti saya kekurangan. Tapi kalau saya memberi, meskipun hari ini saya kekurangan, saya percaya Tuhan akan berkati saya. Nah, jadi saya cukup dibukakan dengan prinsip seperti itu. Saya berpikir secara logika betul juga ya. Lebih baik kita memberi, karena kalau ketika kita memberi, kita membuka ada kemungkinan berkat terjadi atas hidup kita.
Tapi kalau kita tidak memberi, itu kita sudah menutup pintu berkat. Jadi kita sudah tidak bisa berharap apa-apa lagi. Iya. Tapi ketika kita bisa memberi, kita masih bisa berharap pada Tuhan. Mm-mm. Dan Tuhan itu bisa lakukan banyak cara. Contoh misalnya Elia. Siapa yang pernah berpikir bahwa Elia di Sungai Kerit setiap hari bisa dapat makanan dari burung gagak? Nah Iya. itulah Tuhan. Mm-mm. Itu adalah mujizat. Jadi jangan pernah berpikir saya nggak bekerja, saya nggak punya usaha. Bagaimana? Ya bisa, Tuhan bisa. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, betul, betul Pak Sofyan. Jadi berarti jangan dulu dimunculkan logika ya Pak Sofyan ya. Jangan dulu ada negatif thinkingnya gitu ya. Iya. Jadi Pak Sofyan kan pernah mengajarkan kepada kita kan segala sesuatu pikirannya negatif itu akan yang terjadi yang negatif gitu kan. Iya. Iya Pak Sofyan, saya kira itu satu jawaban yang masuk akal ya, dan juga ada firman di dalamnya. Iya. Ya Pak Sofyan, terima kasih banyak Pak. Saya udah cukup mengerti Ya, amin. untuk pelajaran ini. Jadi dilanjut lagi kembali untuk teman-teman Iya, saya yang boleh sedikit, mungkin. saya boleh sebentar Ya, ini. Saya terima kasih Pak, ini maaf sedikit ya lagi. silakan. Tadi Pak Sofyan ngomong tuh saya aduh enak banget lagi nih. Saya dapatnya. Pak Sofyan tadi bilang kalau kalau orang memberi pasti berkekurangan. Iya kan? Tapi dalam firman Tuhan nggak memberi berkurangan, dia memberi lebih, mendingan memberi. Ya. Itu tadi kan? Ya. Itu betul. Ya. Jadi itu catat di dalam hati kita. Kita nggak memberi, ya kita mengalami kekurangan karena firman Tuhan yang katakan. Itu tadi Pak Sofyan. Cuma gini Pak Sofyan, bantah Futon ya. Bagaimana yang tadi, bagaimana sikap hati kita? Ini saya mau bertanya. Ini kan memberi campur iman itu berarti sikap hati. Bagaimana sikap hati kita dalam memberi? Karena ini paling penting sikap hati nih untuk memberi. Ya, betul. Apa sih sebenarnya sikap hati itu yang kita bisa sampai kita bisa memberi itu Pak Sofyan? Coba maaf nih Pak Sofyan. Ini tergantung sikap hati kita. Itu aja, makasih. Itu poin nomor 2, sukacita. Kenapa sukacita? Karena kita tahu hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu sudah membayar harganya terlebih dahulu, maka kita sukacita, maka kita memberi. Begitu Pak Cliff. Jadi kita harus punya dasarnya dulu. Kalau kita tahu bahwa hidup kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, pengetahuan itu membuat kita bisa memberi dengan sukacita. Dalam bah. Amin. Maksudnya ini dalam banget ini. Iya, Pak Sofyan, saya mau bertanya Pak Sofyan. Nih kalau memberi dengan sukacita kan, Pak Sofyan, kalau memberi sukacita kan dengan sendirinya kita nggak ada memikirkan apa-apa kan? Iya memang. Jadi dengan dengan ya itu saya rasa udah juga nggak di situ tersangkut juga dengan sukacita dengan kerelaan dia ya. Dengan kerelaan, dengan tidak lagi memikirkan yang lain-lain gitu kan? Iya betul. Ya memberi dengan sukacita itu adalah memberi karena memang ingin memberi, nggak ada tedeng alingnya, titik ya, sudah. Tidak ada tanda. Ya. Iya. Aduh, bagus sekali. Oke, kayaknya Pak Cliff sama saya sendiri sudah 2 kali nih. Mari saudara-saudara, teman-teman kekasih, ini satu kesempatan yang manis nih biar. Ya, Pak Tony, ya silakan Pak Tony, silakan. Salam Pak Sofyan. Waduh, luar biasa nih Pak. Saya betul sungguh saya sangat diberkati. Ada yang ingin saya mau bertanya atau saya kira untuk lebih meneguhkan ya mungkin kan ada firman Tuhan katakan begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, orang selama ini pun disampaikan oleh Pak Pendeta Sofyan itu kita kan ini berbicara lebih pada memberi dengan uang, ya kan? Lebih banyak bicara mengenai uang. Nah, ada firman Tuhan katakan gini, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau yang tadi
lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu di Kisah Rasul ya. Kemudian dilakukan semuanya itu, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, itu di 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, mungkin kalau dalam hal ini kan memberi di sini tidak penekanannya pada uang aja. Kan dibilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia tidak katakan memberi dalam hal uang. Tapi apa aja dalam kehidupan kita itu berikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, yang itu tadi Korintus, untuk memuliakan nama Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Saya kira sikap hati tadi dikatakan Pak Cliff, sikap hati. Jadi Tuhan tahu persis hati kita. Memang Pak Pendeta Sofian katakan memberi dengan sukacita. Itu saya tangkap. Memberi dengan sukacita. Jadi tanpa pamrih. Kemudian itu satu hal yang penting untuk kita, mungkin dalam hal pelayanan. Kita tidak bisa memberi dalam hal keuangan. Tapi kita mungkin kita bisa doakan. Kita dalam hal ini mungkin pelayanan melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, itu kira-kira saya kira bisa begitu juga ya. Saya nangkapnya itu. Bisa ya Pak Pendeta Sofian ya. Bisa. Jadi itu prinsipnya ya, kalau secara universal ya tabur tuai. Jadi kalau dalam hal keuangan, kalau kita tabur uang, kita akan tuai uang. Kalau misalnya kita tabur pertemanan, yang kita tuai juga pertemanan. Jadi tergantung apa yang ingin kita tuai dalam hidup ini. Karena apa yang ingin kita tuai jenisnya pasti sama dengan apa yang kita tabur gitu. Nah contohnya lah, kalau kita tabur benih semangka, tumbuh apa? Pasti semangka. Nggak mungkin durian, nggak mungkin manggis gitu kan. Nah sama dalam kehidupan ini juga, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi kalau hari-hari ini kita sungguh berharap akan suatu terobosan dalam keuangan, makanya kita tabur uang. Jadi tuaiannya juga uang gitu. Tapi kalau kita berharap yang lain, ya kita tabur. Misal kita berharap punya teman yang lebih banyak, kita tabur pertemanan. Dengan cara apa? Dengan menjadi teman bagi orang-orang lain, maka kita akan menuai pertemanan juga. Terus kalau kita ingin punya waktu yang lebih baik, tabur waktu kita. Nanti kita akan tuai waktu yang baik. Jadi apa yang kita tabur, kita tuai itu sama jenisnya. Itu prinsip. Seperti itu. Apa saja bisa kita tabur. Oke, makasih. Ya. Betul. Ya, makasih. Kalau Tony tabur hari ini ibadah ya, tabur yang namanya khotbah, terus pasti kita tuain jadi pendeta yang handal. Berarti ini amin. Jadi ini sebagai bukan Tony, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kita tabur yang baik, kita tabur ibadah, terus kita diberikan, orang bilang katanya dibuka-bukakan bagaimana rahasia-rahasia surgawi. Terima kasih Pak Sofian, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih. Oke, sudah berjalan 3 orang. Ada lagi Pak Erik. Ada mau bertanya Pak Erik? Silakan Pak Erik. Oh, saya deh mau bertanya nih. Oke, siapa nih? Pak Frans. Ya. Pak Marcel. Ya, Pak Marcel, silakan Pak Marcel. Kita kan dari tadi bicara mengenai memberi ya, Pak Sofian. Ya. Menurut Pak Sofian nih, pandangan Pak Sofian, bagaimana kalau seandainya keluarga terdekat kita, misalnya kayak contoh ayah saya itu baru dipanggil pulang, bagaimana kita bisa untuk menerima gitu ya, dengan sukacita gitu. Di tengah kondisi yang seperti itu gitu. Ya. Begitu aja Pak. Ya. Semuanya kan tergantung cara pandang ya Pak ya. Jadi kalau orang Kristen itu kan selalu melihat begini, bahwa kita nih hidup di dunia memang sementara. Siapapun kita, ya, tidak peduli kita orang kaya, orang miskin, misalnya kita pria wanita, cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi justru itu yang kita kejar gitu kan. Kenapa? Karena ada janji di situ. Jadi hidup di dunia ini adalah hidup untuk persiapan di kekekalan nanti. Kekekalan itu jauh lebih baik daripada hidup yang sekarang. Maka iman orang Kristen itu selalu berkata begini, kita selalu bersuka cita gitu loh. Kalau kita
percaya bahwa orang-orang yang kita kasih itu meninggal dalam Tuhan, meninggal dalam Kristus, kita tahu dengan pasti bahwa di sana dia akan jauh lebih baik daripada dia ada di sini. Jadi ini cara pandang sebenarnya, Pak. Bagaimana kita memandang hal itu aja. Kalau kita yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik buat orang tua kita, maka kita akan bersuka cita. Tapi bersuka cita bukan berarti kita ketawa-tawa ya, karena tadi saya bilang sukacita bukan perasaan. Beda gitu. Begitu. Kira-kira gimana, Pak? Ya, kan ayah saya yang namanya Pak Is itu mungkin kalau Bapak kenal, pernah dengar nggak Pak? Pak Is Karyono? Kurang tahu ya. Oh, kurang tahu ya? Ya, Iya. gimana? Soalnya anggota gospel juga, siapa tahu mungkin kenal gitu. Iya, silakan. Ya meninggal karena kena COVID gitu Pak. Iya. Terus? Ya, dan pada saat di rumah sakit itu kan orangnya minta pulang. Ya. Minta pulang, tapi masih positif Pak. Saya nggak berani untuk bawa pulang waktu itu kan gitu. Saya nggak berpikir waktu itu akan meninggal, sama sekali nggak berpikir gitu. Ya. Saya doakan kan agar papa saya waktu itu ya, saya doakan kan supaya disembuhkan gitu, dikasih kesempatan bertobat. Papinya minta pulang, tapi tapi ya Tuhan berkata lain. Ya. Saya harus pulang, harus dipanggil. Ya. Jadi dari situ kadang-kadang ada timbul satu gejolak dalam hati saya gitu. Ya. Mengapa misalnya ya Pak, contoh nih, mengapa kok waktu itu papa saya nggak saya bawa pulang? Mungkin papa saya nggak jadi mati kalau saya bawa pulang waktu itu. Penyesalan lah. Ya, tapi ya nggak ini juga Pak, kalau misalkan dibawa pulang nanti nular ke saya, bisa jadi malah dua-duanya mati. Ya. Gitu. Jadi ada gejolak-gejolak itu yang masih ada di dalam hati saya gitu Pak. Ya. Seolah itu saya masih sampai hari ini kadang-kadang ya Pak, kadang-kadang masih suka bertanya-tanya ini kenapa ya, kenapa ini kadang-kadang gitu. Karena pengaruh ayah sangat kuat sekali untuk saya gitu. Nah, ini bagaimana tuh kalau menurut pandangan Bapak gitu? Karena saya hidup sama bapak saya belasan tahun di rumah ini gitu. Ya. Tiba-tiba orang yang nggak ada kan bagaimana gitu ya Pak? Penyesuaian. Ya, Pak Marcel, sebenarnya dalam hidup ini nobody perfect sih. Setiap orang pasti buat kesalahan. Makanya hidup ini ada pembelajaran. Jadi kita tahu misalnya apa yang sudah kita lakukan, kita tahu. Ya kita belajar dari kesalahan kita. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi. Gitu. Terus mengenai selama bertahun-tahun hidup bersama orang tua, ya kita juga harus melihat bahwa orang tua kan, yang namanya orang tua bisa hidup berapa lama sih? Cepat atau lambat kan juga pasti meninggalkan kita. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri gitu. Kalau nggak hari ini ya bisa bulan depan, bisa tahun depan, kapanpun bisa terjadi. Yang penting hidup ini adalah bukan bicara masa lalu. Ini sudah terjadi, tapi apa yang akan saya lakukan ke depannya itu jauh lebih penting Pak Marcel. Coba Pak Marcel renungkan. Kalau saya seperti ini terus, apakah saya akan punya masa depan yang baik? Kalau Pak Marcel bilang, saya kalau seperti ini justru akan semakin terpuruk, nah berhenti. Lakukan perubahan. Ya, apakah ini sudah digariskan Pak? Ya? Misalkan ayah saya harus meninggalnya di rumah sakit gitu. Karena COVID gitu, memang sudah digariskan oleh harus begitu gitu jalannya. Itu kalau hidup dan mati itu misteri, maka hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Oke. Ya, kita yang hidup itu jauh lebih penting. Sekarang ya itu tadi saya tantang Pak Marcel aja, pikirkan aja kalau Pak Marcel begini terus, apakah ke depan akan semakin baik? Kalau Pak Marcel bilang ke depan justru akan semakin parah, ya lebih baik lakukan perubahan sekarang demi masa depan, demi kebaikan kita juga. Artinya saya harus ikhlaskan dong Pak kalau begitu ya. Ya. Harus Ya. ikhlas. Ya betul. Dan nggak boleh lagi saya berpikir-pikir lagi mengenai itu. Sudah banyak sebenarnya yang nasihati saya, pendeta manapun udah banyak yang nasihati gitu. Ya. Nggak boleh lagi saya ngungkit atau ungkit-ungkit lagi. Nggak boleh lagi saya untuk kembali berpikir ini lagi begitu ya Pak. Artinya harus hilang semuanya gitu ya. Berpikir boleh, tapi jangan sampai orang bilang terikat. Yang nggak boleh itu terikat. Misalnya takut boleh, tapi nggak boleh sampai ketakutan. Jangan sampai kita takut terus setiap hari. Nah itu menghambat kita. Sama ya, sekali-sekali namanya berpikir boleh-boleh saja, tapi jangan sampai justru itu berlarut-larut gitu loh. Membuat kita tuh hidup di masa lalu, itu yang nggak boleh.
Apa Bapak punya pengalaman seperti saya begini mungkin? Ya ditinggal orang tua gitu. Pernah dulu saya tinggal pergi sama kakak kan, sama kakak saya. Ya dulu waktu saya kecil juga saya penuh dengan penyesalan lah. Saya selalu bertanya kenapa dulu waktu kakak masih hidup saya nggak pernah baik. Saya selalu perlakukan kakak saya dengan tidak baik gitu. Ada penyesalan seperti itu, tapi saya bangkit gitu. Karena saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat hidup saya. Percuma saya terus terpuruk buat apa? Sekarang saya kembalikan ke Pak Marcel. Pak Marcel terpuruk terus buat apa gitu? Coba renungkan, tanyakan baik-baik. Ya mungkin ini ya Pak, mungkin karena waktu itu saya nggak sangka akan meninggal gitu loh. Waktu itu. Jadi sekarang, yang penting kan sekarang, jangan waktu itu. Sekarang keputusannya apa gitu? Now. Sekarang yang paling penting. Masa lalu sudah lewat gitu. Nggak bisa kita rubah. Ya, Pak. Ya begitu aja Pak. Terima kasih atas. Boleh. Oke. Linda. Iya. Bisa saya Iya. 1 menit. Pak Iya, oke. Sofian. Iya. Silakan Pak Tony. Jadi, Terima kasih Marcel. Ya, makasih Silakan Pak Bu Tony. Linda. Ya. Makasih Pak Sofian juga. Ini mungkin menambahkan. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Pendeta Sofian, ini khusus Pak Marcel saya nangkep tadi. Apa yang dikatakan itu mungkin coba disimak yang dikatakan oleh Pak Pendeta Sofian itu saya tangkap. Jadi begini, hidup itu Pak Marcel, hidup itu hari ini, hidup itu sekarang. Ya, jadi bukan yang forget it yang lalu, masa lalu tuh lupakan. Yang ada sekarang. Jadi kita untuk ke depan, tapi yang penting sekarang. Jadi mungkin satu untuk mengalami terobosan ya. Ada yang sesuatu yang harus dilakukan oleh Pak Marcel. Yang saya nangkep Pak, marilah mulai sekarang sebentar malam mungkin sore ini, mari mulai banyak baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, itu aja deh. Itu satu terobosan pasti terjadi. Breakthrough terjadi atas Pak Marcel. Saya tangkap ini Pak. Lakukan. Banyak baca firman. Mulai sekarang, ntar malam, sore ini, baca. Dan Amin. lupakan yang lalu itu, lupakan. Jadi, kenapa orang sering ngomong, hidup itu hari ini, kenapa dikatakan begitu penting hari ini? Karena hidup itu hari ini, bukan yang kemarin, bukan yang besok. Hari ini, apa yang kamu lakukan? Jadi mungkin Pak Sofian sudah sering dalam hal itu, just do it katanya. Lakukan aja deh, lakukan. Jadi membuat apa yang membuat Tuhan senang, itu aja deh. Dan hilangkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu pertanyaan yang why, kenapa. Kalau sama Tuhan nggak usah selalu katanya why, kenapa Tuhan itu berkuasa, selamanya yang Tuhan berikan itu yang terbaik, nggak pernah Tuhan berikan yang nggak terbaik, selamanya itu terbaik. Jadi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk Pak Marcel. Kenapa itu kan? Kenapa? Itu jangan hilangin deh. Mulai sekarang perkataan mengapa. Saya dulu begitu, suka nanya kenapa. Saya pernah alami Pak Marcel. Ibu saya, saya udah pernah kesaksian kan di sini, CMC. Ibu saya meninggal, saya tidak ada di tempat. Ibu saya meninggal, dibawa ke pemakaman. Saya nggak ada di tempat. Bayangkan Pak Marcel, saya tidur. Saking kecapean mengurus surat-surat. Saya pikir cuma sebentar, saya tidur. Pikir 5-10 menit, istirahat. Ketiduran, udah selesai acaranya. Nggak bawa ke pemakaman lagi. Saya itu benar-benar kalau bilang penyesalan banget Pak Marcel. Ibu yang paling saya sayang, Bu. Maksudnya saya untuk ibu saya sayang sekali. Jadi saya pernah ngalami. Oke,
Saya tidak hidup di masa lalu, saya hidup di sekarang ini. Sekarang. Apa yang akan terjadi satu langkah aja ke depan, itu maut udah nunggu, Pak Marcel. Satu langkah ke depan, berkat pun udah nunggu. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih Pak Pendeta Sofian dikasih kesempatan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tony. Silakan Bu Aslinda. Bu Aslinda. Suaranya Bu nggak kedengaran Bu. Gimana? Bu Aslinda masih ada di Nami ambilin headset nak. Esra ambil headset di atas kasur. Headset cepetan di samping. Ya, sebentar pakai headset dulu nggak jelas. Iya, oke. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Selamat sore Pak Sofian. Terima kasih. Saya jujur diberkati firman-Nya walaupun tadi masuk sudah setengah jalan ya. Ya, amin. Yang saya mau saksiin 2 menit aja Pak. Tadi Bapak berfirman tentang memberi dengan sukacita, dengan pengorbanan, memberi dengan ketulusan, memberi dengan sikap hati yang benar. Jujur, yang saya mau saksiin ini di masa pandemik ini ya Pak. Belajar memberi. Ya. Masa pandemik ini masa penuh perjuangan. Saya tidak lihat apa yang saya beri, tapi ada seperti tadi Bapak kesaksian, ada seorang janda datang pada suami itu minta tolong sampai Tuhan bilang kasih gitu kan. Saya ngalamin Pak, di masa saya kesusahan di pandemi ini, ibarat kata beras cuma 1 hari gitu loh. Terus datang seorang ibu dengan janda, Kak saya lapar gitu, tolong saya Kak. Aduh Tuhan, kalau saya kasih beras saya sendiri makan apa gitu kan. Dengan saya lakukan gitu loh Pak. Jadi firman ini jujur saya mau nangis gitu loh. Saya ngalamin, saya diberkatin gitu kan. Bukan saya masalah mengasih nilai barangnya, enggak. Tapi saya melakukan. Saya enggak berharap saya ngasih itu dapat imbalan balik, enggak. Saya cuma ingat Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan udah kasih nyawa buat saya, masa sih saya nggak mau lakuin gitu kan. Hari itu saya kasih beras saya yang ada di rumah, yang hari itu buat makan. Tapi jujur Pak, nggak ada hitungan hari Pak. Malamnya saya langsung ada yang ngantar segala macam kebutuhan anak saya, kebutuhan buat 3 hari, 2-3 hari gitu kan. Jujur, ada Tuhan gitu kan. Saya nggak nyangka, saya cuma ngasih segenggam beras buat orang janda itu gitu kan. Saya dapatnya lebih dari saya terima, saya kasih gitu kan. Jadi kalau Bapak Sofian tadi berfirman itu saya ngalamin, dan ini saya bagiin buat semua. Benar, memberi dengan ketulusan, dengan sikap hati, dengan pengorbanan, itu dampaknya luar biasa. Bukan dari nilai barang atau nominal, tapi dari hatinya itu loh. Tuhan tuh lihat tuh wah banget gitu loh. Terus satu lagi, tadi Bapak Antonius bilang memberi bukan hanya uang. Jujur saya bukan orang yang berada gitu ya Pak. Ada seseorang datang minta tolong, Kak, saya minta tolong Kak, anterin saya ke sini Kak, saya nggak punya uang Kak, saya nggak punya motor. Ada satu ayat, maaf saya lupa, kalau orang itu minta jubahmu, berikanlah jubahmu gitu ya. Kalau dia ngajak jalan, berjalanlah bersama dia gitu ya Pak ya, saya lupa, tapi saya ingat itu. Saya lakuin Pak. Saya membantu dia dengan uang yang ada, dengan tenaga saya, dengan hati saya. Dia tanya, Kakak kenapa sih mau nolongin saya? Padahal banyak orang di sini tidak ada yang peduli sama saya Kak, dia bilang gitu. Saya jawab, kalau Tuhan tolong hidup saya pun mau tolong Anda dengan sukacita, saya bilang gitu sama dia. Amin. Jujur Pak, segala masalah urusan rumah tangga saya, suami saya dimudahin Tuhan loh Pak. Dilancarin Tuhan. Jadi saya lihat nolong orang itu bukan duit rupiah berapa besar berkecil, tapi sungguh hati. Benar Tuhan bilang, Tuhan lihat hati ya Pak. Jadi jujur kesaksian saya ini buat berkati semua, memberi dengan hati, memberi dengan uang, memberi dengan tenaga. Seperti ada ayat juga bilang,
berilah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan gitu. Saya juga lupa di mana ayatnya, tapi saya ingat itu. Jadi lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Seolah-olah dia adalah Tuhan datang gitu loh. Jadi makanya orang itu sangat diberkati. Saya bilang, Kakak terima kasih banyak ya. Saya nggak bisa balas kebaikan Kakak, tapi saya tertolong. Jujur hari ini hidup orang itu tertolong, Pak. Bahkan saya membantu dia, suami saya, anak, kerjaan, walaupun belum besar, tapi kecil-kecil Tuhan tolong, jadinya ringan beban itu, Pak. Ini aja kesaksian saya, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Aslinda untuk kesaksiannya yang bisa menguatkan ya. Kiranya Ibu Aslinda beserta keluarga terus diberkati Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Boleh saya tambah 1 menit? Oke, silakan. Bu Linda, ya. Saya diingatkan kesaksian dari Ibu Aslinda. Saya ya udah berapa kali, bukan cuma sekali. Jadi pernah saya tuh mau ke rumah, jadi dari Pasar Minggu, saya mau ke rumah ke Depok. Ya, itu siang-siang hari. Saya jalan kaki karena ada suatu keperluan istilahnya mendesak gitu kan. Tapi di jalan saya sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Nyanyi-nyanyi untuk menguatkan. Udah panas terik gitu kan istilahnya. Menguatkan memang. Tapi benar apa yang dikatakan. Itu yang tadi lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya waktu itu saya jalan sempat istilahnya ada istilahnya capek gitu kan. Tapi nggak mau mengeluh, bersyukur aja, jalan aja terus. Tiba-tiba ada motor langsung bapak-bapak lebih saya lihat dia lebih berumur dari saya malah. Pak, Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke sana. Oh, kemana? Ke Depok sana. Udah ikut saya aja. Nah, saya kan sebagai apa yang sering terjadi, saya hati-hati juga kan. Saya pikir ini orang nggak kenal, kok tiba-tiba langsung berhenti, langsung ngomong, ayo. Jadi dia bilang, pas arahnya sama gitu. Saya mau ke sana juga. Tapi tiba-tiba dengan tenang aja sempat terlintas memang ini nggak kenal kok. Tapi saya langsung naik. Oh iya Pak, makasih. Apa yang terjadi di sini yang maksud saya itu yang seperti dikatakan Ibu Aslinda ya. Aslinda. Saya sangat diberkati. Saya akhirnya bisa nyampe istilahnya saya nggak capek lagi kan. Tuhan tahu persis saya itu lagi butuh, capek gitu istilahnya, dan memang ke sana gitu kan. Tuhan berikan satu ini berkat, kayaknya berkat sukacita ya, damai sejahtera ada gitu ya. Ya puji Tuhan. Jadi apa yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu yang maksudnya dari Ibu Aslinda gitu ya. Jadi kalau tadi saya memang yang satu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan makan minum aja untuk kemuliaan Tuhan. Itu firman Tuhan. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Tony kesaksiannya. Yang bisa menguatkan kita semua. Ada lagi setelah Pak Tony ini, diberi kesempatan lagi kepada teman-teman 1-2 orang. Karena jam sudah menunjukkan 15.07. Oke. Oke ya, tidak ada lagi. Baik, kita akan menutup ibadah kita ini. Silakan Bu Gem untuk doa berkat ya Bu Gem. Ya, baik, terima kasih untuk hambanya yang sangat luar biasa siang hari ini, Pak Sofyan Wijaya. Tuhan semakin berkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, untuk anak kembarnya ya yang lagi lucu-lucunya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Linda untuk menjadi host dan worship leader hari ini juga yang sudah bersaksi. Terima kasih Pak Cliff, Pak Antoni Wurara, Ibu Aslinda, kesaksian yang sangat luar biasa ya. Tuhan berkati, cukupkan semuanya karena firman Tuhan mengatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah akan diberikan. Jadi jangan khawatir ketika kita menabur pasti kita akan menuai ya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita menutup ibadah siang hari ini, kita akan
menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, ibadah CMC Grace Entrepreneur berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir, tidak ada yang terputus-putus, sinyal wifi, handphone semuanya Tuhan lancar semuanya sampai penghujung acara siang hari ini. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menabur, memberitakan kebenaran firman-Mu yaitu Bapak Sofyan Wijaya, tambah-tambahkan talenta karunia, kesehatan, berkat untuk keluarganya, anak istrinya Tuhan, pekerjaan sekulernya dan pelayanan dalam gereja Tuhan Yesus semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih juga untuk para pekerja yang sudah melayani Tuhan dengan loyalitas dan tambah-tambahkan kesehatan Ibu Linda, juga untuk para pesaksi yang sangat memberitakan kesaksian yang sangat luar biasa bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dan Tuhan Yesus hidup. Sebelum kami mengakhiri ibadah siang hari ini, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama kami percaya Roh Kudus menyertai kami tidak akan khawatir, makan minum pakai di saat kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengangkat dua-dua tangan kita ke surga. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, dan penyertaannya yang sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, semuanya sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa buat nanti sore jam 4:30 ada ibadah youth milenial. Bagi punya cucu, anak muda, dan saudara sepupu boleh masukkan ke ibadah youth milenial jam 4:30. Pembicaranya ada Kak Ana Simanjunta. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sofyan, Bugem, Meti. Terima kasih. Besok juga ada Antoni. idol kesaksian. Besok ada idol kesaksian ya. Berkati jam 4 sore. Ya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Besok ibadah Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ibu Aslinda. Oke, thank you semua ya. Mohon izin ya, saya keluar Iya, karena ada iya, Pak keperluan ya. Ere.